Ia berhasil memimpin beberapa operasi militer. Di sini Prabowo mendapat julukan 08 dari Satuan Anti Teror. Belum lama dilantik sebagai Brigadir Jenderal pada 8 Desember 1995, Prabowo langsung membawa pasukannya ke Mapenduma untuk menyelamatkan Sandra. Tak hanya menyelamatkan Sandra, Prabowo juga memimpin ekspedisi Kopassus yang bekerja sama dengan beberapa lembaga lain untuk menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa. Namun di tengah karir dan kehidupan yang baru berjalan, Prabowo dipaksa menghadapi pilihan yang sangat berat. Indonesia mengalami pergolakan politik yang memaksa Prabowo terseret dalam pusarannya. Sungguh sebuah ujian dan masa-masa terberat bagi Prabowo. Ujian ini menghadapkan Prabowo pada puluhan persilangan pilihan yang sangat berat. Apa yang harus dia putuskan? Kesetiaan kepada atasannya, presidennya, kepada keluarganya, istri, kepada bawahan dan pasukannya, kepada negara, atau kepada rakyat Indonesia. Mana yang harus dipilih? Tahun 1998, karir militer Prabowo terhenti. Dengan hati yang berat, Prabowo harus merelakan apa yang sudah ia bangun selama ini, termasuk karirnya yang harus disudahi. Tak diam dalam keterpurukan, Prabowo memutuskan untuk pergi ke Yordania. Itu adalah negara tempat tinggal sahabatnya Pangeran Abdullah yang mengundang dan menyambut Prabowo layaknya seorang jenderal yang pulang dari medan laga. Jauh di negeri orang, hatinya gamang dan terus menerawang memikirkan Indonesia. Prabowo teringat pada pesan ayahnya agar tetap bersama adiknya Hashim untuk saling menjaga dan saling menguatkan. Usai dari kehidupan militer, Prabowo mulai membangun usaha bersama sang adik Hashim Joyo Hadikusumo. Perlahan usahanya pun tumbuh dan berjalan. Namun begitulah Prabowo. Walaupun usaha dan bisnisnya terus membaik dan menanjak, Prabowo tetap memikirkan Indonesia, negaranya, bangsanya, terutama pasukan dan bawahannya dulu. Nampaknya memang rasa cinta dan perhatian Prabowo kepada masyarakat Indonesia tak bisa lepas. Sampai pada suatu hari, sebuah kabar membuatnya ingin segera kembali ke Indonesia. Sang ayah jatuh sakit. Namun, posisi, kondisi, dan situasi politik saat itu membuat kepulangan Prabowo tidaklah mudah. Segala upaya dilakukan agar ia dapat pulang dan menjejakkan kakinya kembali di tanah yang ia cintai. Namun, bagaimana kisah dan upaya Prabowo untuk pulang? Orang yang membantu kepulangan Pak Prabowo kembali ke Indonesia memang Pak Taufik Kimas yang berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan disampaikan waktu Bu Mega menjadi wakil presiden dan saat itu presidennya almarhum Gus Dur. Perjalanan panjang seorang Prabowo yang begitu besar keinginannya membantu rakyat serta memajukan bangsa dan negara, sungguh sebuah mimpi besar yang masih gelap ujungnya dan tidaklah mudah. Prabowo yang hanya ingin kembali ke tanah airnya juga menghadapi begitu banyak kesulitan. Namun, atas kesaksian baik beberapa tokoh bangsa terhadap Prabowo, akhirnya Prabowo berhasil pulang kembali ke tanah air pada awal tahun 2000. Sayangnya tak lama kemudian, pada tahun 2001, ayahandanya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo meninggal dunia di usia 81 tahun. Sungguh itu menjadi tahun-tahun yang berat bagi seorang Prabowo.
Ujian demi ujian datang menghadang silih berganti, namun Prabowo tetap tegar dan pantang menyerah pada mimpi dan cita-citanya, yakni berbakti pada negeri dan turun membantu meringankan beban rakyat. Setelah merasakan sendiri turbulensi, gejolak, bahkan friksi politik, Prabowo menyadari satu hal penting: cara dan langkah yang pasti untuk secara nyata membantu negara dan bangsa adalah dengan terjun ke politik praktis. Ia pun memutuskan untuk mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Dari sinilah awal karir politik Prabowo dimulai. Jalannya tidak mudah dan ia terus menghadapi ujian demi ujian lagi. Tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Dan ini sungguh menjadi sebuah perjalanan politik yang luar biasa bagi seorang Prabowo. Sampai pada satu saat, Prabowo harus dihadapkan lagi dengan ujian politik yang berat, yakni harus bersaing dengan kandidat terkuat, seorang lawan yang dulunya adalah kawan dan mantan orang yang ia dukung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yaitu Joko Widodo atau Jokowi. Setelah kalah di Pilpres 8 Juli 2014, pada tahun 2019, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan lagi oleh lawan yang sama, yakni Jokowi. Sungguh situasi yang sangat memukul bagi Prabowo. Apakah kegagalan ini akhirnya sanggup menghentikan langkah Prabowo? Pada suatu hari Sabtu di stasiun MRT Lebak Bulus, Prabowo meringankan kakinya untuk bertatap muka langsung dengan Jokowi, pesaing terkuatnya dalam 2 kali Pilpres. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi sungguh sebuah gambaran betapa besarnya jiwa Prabowo yang rela merendah dan mengalah demi bangsa, demi negara, dan demi persatuan rakyat. Lantas Prabowo menyadari bahwa membantu dan memajukan rakyat Indonesia tidak harus selalu dengan cara menjadi pemimpin tertinggi. Baginya keutuhan bangsa lebih penting di atas kepentingan golongan. Ia menerima tawaran rekonsiliasi dari Jokowi. Itulah yang membuat Prabowo menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara memang sulit untuk bisa dibayangkan dan digambarkan dalam perjalanan panjang hidup, karir, perjuangan, dan kontestasi politik seorang Prabowo Subianto. Seorang anak dari keluarga yang mapan, tersohor, dan punya tempat dalam sejarah negeri ini tentu tak perlu pusing apalagi harus berjibaku dengan begitu banyak ujian. Binaan keluarga sejak dini, lingkungan pendidikan, dan tempaan dunia militer telah membentuk Prabowo menjadi pribadi tangguh yang tidak mudah menyerah. Ujian demi ujian tidak membuat Prabowo menyerah. Kegagalan demi kegagalan tidak menjadikan semangat Prabowo kandas. Prabowo tetap teguh, berani, dan gigih untuk terus mewujudkan keinginannya. Didorong oleh rasa cinta kepada tanah air agar dapat membantu rakyat dan memajukan bangsa. Tahun 2024, sebuah kisah dan babak baru perjalanan politik Prabowo bermula. Bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo mengusung sebuah gagasan yang begitu sederhana namun begitu mulia, yakni ingin memberikan makan siang bergizi